Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama di mana ini terkait dengan sepak bola Indonesia. Bagaimana komitmen Pak Prabowo, komitmen Pak Jokowi untuk memajukan sepak bola Indonesia. Utamanya Pak Prabowo nanti ketika menjabat sebagai presiden, teman-teman. Ternyata Pak Prabowo ingin banget kalau Indonesia ini masuk kembali ke Piala Dunia. Dan itu tidak hanya kata-kata beliau, tapi beliau membangun akademi-akademi sepak bola, membangun lapangan sepak bola, serta mengirim orang-orang untuk berlatih di luar negeri, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Wow. Harus, guys. Ya. Nanti, insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu, saya akan tungguin latihan mereka. Tungguin lagi om. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Betul, ya. Betul sih. Masuk akal sih itu, Pak. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Nah, benar Ya tuh. kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Mencari 20 orang aja main bola susah. Iya kan? Benar nggak? Negara yang jauh lebih kecil dari kita. Ya. Jumlah penduduknya itu Sierra Leone, apa? Ghana. Ya. Nigeria. Iya, Piala Dunia ya. Kemarin Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Saudara-saudara, kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara-saudara, maaf. Saya ini pecinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Wow. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Salah satu akademi sepak bola yang terbaik di dunia sekarang ada di mana? Sudah tahu? Di Qatar. Di Qatar. Namanya Aspire Academy. Yang terbaik. Banyak anak-anak dari Eropa semua sekarang sekolah di Aspire Academy. Saya sudah minta izin ke pemimpinnya Qatar. Saya minta Indonesia boleh nggak kirim anak-anak kita ke? Oh silakan, silakan. Anak-anakku, saudara-saudaraku semuanya, kita harus punya tim yang masuk Piala Dunia, saudara-saudara kalian. Kalian, maksudnya kita undang kalian ke sini. Kita ingin cari bibit-bibit pemain. Saudara sekarang umurnya 15-16 tahun. 3 tahun lagi 18 tahun. 3 tahun kita harus punya tim di Piala Dunia yang akan datang. Nanti ada yang bilang tidak mungkin. Ya mental yang tidak mungkin ini yang harus kita kikis. Betul. Yang tidak mungkin harus mungkin, saudara-saudara kalian. Dan mungkin karena semangat. Mungkin karena semangat anak-anak muda, saudara-saudara sekalian. Junjung tinggi sportivitas. Waduh, luar biasa teman-teman ya. Itulah komitmen Pak Prabowo Subianto untuk sepak bola Indonesia ya. Beliau tidak main-main, teman-teman. Beliau ingin mengirim anak-anak Indonesia untuk belajar di Qatar, teman-teman. Dan kayaknya itu sudah dilakukan dan nanti akan kita lihat videonya, teman-teman ya. Demi World Cup, Prabowo bangun 7 lapangan sepak bola bertaraf internasional. Sepak bola adalah lambang, simbol
simbol dari sebuah bangsa. Saudara-saudara, kita harus sekali lagi saya katakan punya tekad Indonesia hadir di World Cup dunia. Saudara-saudara. Menggapai mimpi bersama Garuda, pantang menyerah, terus berjuang, tak kenal lelah. Bersama Garuda, we are together. Di laga dunia, we Pak Prabowo ini teman-teman ya, dia bertekad masuk Piala Dunia tapi bukan cuma kata-kata doang. Beliau bangun lapangan sepak bola, 7 lagi bertaraf internasional teman-teman. Ini luar biasa sih. Ini namanya bukan omon-omon ya. Ini asli bukan omon-omon teman-teman. Beliau langsung membuktikan, beliau bekerja. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemain baik, pemain yang bagus, dibuktikan dengan beliau. Langsung membuat lapangan sepak bola, luar biasa. Momen Pak Prabowo ngobrol bahasa Prancis dengan pelatih U17 di Qatar. Wah, ini teman-teman. Nice to meet you. Fine. Welcome. Where from France? Ça va et vous? Vous allez bien? Bienvenue. Bienvenue à Doha. Où en France? Montpellier. Montpellier, il est français aussi. Hein? Aussi. On a un staff presque français avec un Irakien. Oh yeah? Vous êtes? Oh you're only. Where are you from? Iraq. Assalamualaikum. And where are you from? Palestine. Assalamualaikum. And our goalkeeper coach is from Cameroon. He's coming. Oh, Cameroon. And his name is Messi. Messi. Yes, yes. Yes. Fake Messi. Vous parlez français aussi? Oui. Soyez les bienvenus. Oui. Merci beaucoup. Wah, ini Thank you for training my boy. Welcome. It's a pleasure. Thank you. Prabowo bawa ini loh, bawa pemain-pemain dilatih di Qatar loh. Langsung bawa pemain dilatih di Qatar loh. Emang bukan omon-omon beliau cuy. Wah, ini tekad ini udah bulat, Jess. Udah bulat Pak Prabowo ingin masuk Piala Dunia. Wow, bahkan tadi beliau bilang beliau tidak ingin nonton World Cup kalau Indonesia belum main di sana. Wah, luar biasa. Kurang nasionalis apa Pak Prabowo ya kan? Dia nggak mau nonton World Cup loh. Wah, Kami ingin mendukung sepak bola Indonesia dan kali ini saya kira tonggak awal yang baik. Kita dengan collaboration agreement ini kita ingin membangun suatu akademi sepak bola yang ditujukan khusus untuk pembinaan pemain-pemain muda. Setelah 5 tahun pembinaan, pas mereka sudah siap untuk bermain di tingkat nasional. Saya sangat percaya dan yakin dengan pembinaan Pak Erick Thohir, Pak Amali, persepak-bolaan Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Beliau punya passion tentang sepak bola, beliau punya pengertian dan beliau punya pengalaman. Saya sangat optimis sepak bola Indonesia akan terus bangkit. Membangun tim nasional itu bukan mudah, perlu waktu panjang. Jadi ini keseriusan kita membangun tim nasional sejak dini. Pak Prabowo punya kemauan lebih untuk membantu sepak bola Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. wah. Waduh. Tidak hanya mau ikut Piala Dunia, tapi beliau membuktikannya dengan bangun lapangan, membawa anak-anak berlatih di Qatar, bangun akademi sepak bola. Wah, ini bukti yang nyata, bukti yang valid, bukti yang sudah di depan mata apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk kemajuan sepak bola Indonesia, teman-teman. Dan ini bukan main-main loh. Bangun akademi sepak bola, wah. Bangun 7 lapangan bertaraf internasional. Kurang apa lagi cuy? Tinggal minat dan bakat yang harus dicari dari Indonesia, teman-teman. Seriusnya Pak Prabowo dalam sepak bola. Kata mereka, kalian potensial, kalian tidak kalah dengan yang lain-lain. Mudah-mudahan kalian muncul yang bagus-bagus. Oke. Terima kasih ya. Oh, ini yang di Qatar ya, yang pergi ke Qatar latihan ya. Insya Allah. Insya Allah. Doakan aja. Wah. Ini mah wajar sih jadi presiden, teman-teman ya. Wajar banget jadi presiden loh. Ini bukan kaleng-kaleng, guys. Bukan kaleng-kaleng. Langsung membawa tim Garda Yaksa berlatih di Qatar. Waduh. Tentu dengan
dengan uang pribadi beliau kali ya. Nggak mungkin uang negara yang dipakai, nggak mungkin uang yang lain-lain dipakai teman-teman. Uang pribadinya atau uang yayasan Prabowo Subianto ya teman-teman. Olahraga sepak bola paling digemari di Indonesia. Dengan ukuran jumlah rakyat Indonesia, paling banyak suka bola. Setuju ya begitu? Saya yakin Presiden Indonesia yang paling gila bola namanya Jokowi. Dan kita bersyukur juga Presiden terpilih Pak Prabowo, Nah ya betul. menurut saya juga gila bola juga. Amin. Ya, artinya akan diteruskan menurut keyakinan saya. Itu ya. Amin, Pak. Nah, jadi itu penting. Pemimpin nasional utama itu gila bola itu penting. Amin, amin, amin. Itu penting sekali. Karena itu akan berpengaruh sekali kepada PSSI, kepada program, kepada semualah atmosfer. Kita punya Kapolri juga menurut saya gila bola juga. Wih. Pak Sigit, dan habis-habisan juga melakukan bantuan dan dukungan. Kita juga ada auditor juga namanya PwC yang selalu tanpa dibayar mendedikasikan ilmunya dan pengalamannya untuk membuat sepak bola Indonesia dari waktu ke waktu makin baik, makin transparan. Ini faktor-faktor utama. Saya punya pengalaman empiris, artinya faktual. Ada juga Indosiar yang luar biasa komitnya. Jadi ini menurut saya adalah faktor-faktor yang stakeholder utama. Ada lagi Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang luar biasa. Ini soal kepercayaan semua. Presidennya, Ketua Umumnya, Kapolrinya, auditornya, TV-nya. Kita juga punya loyalis pengusaha-pengusaha yang gila bola juga. Bayangkan Pak Erick, ini udah ekosistemnya udah ekosistem champions. Cerah lah ya. Cerah. Cerah. Makanya bisa tanpa anggaran negara. Bayangkan kalau ini terus dilanjutkan. Ya. Tadi kamu bilang kan kok naik terus hadiahnya. Ya karena tadi kepercayaan. Saya pikir ini kuncinya kepercayaan dan super team. Super team tadi yang saya sebut tadi semua. Ada Risa, Cahyadi, Viola dan teman-temannya. Itu super team. Kalau tugas saya hanya kecil aja, bantu ngawas-ngawasin dikit aja. Sama terima kasih juga sama media yang gila bola juga. Oh, media yang gila bola ya kan. Ya. Saya minta tolong satu sama media boleh nggak? Sikat semua pihak siapapun itu juga yang mau punya niat aja merusak sepak bola kita. Boleh nggak aku minta tolong itu? Nah itu aja aku minta tolong satu. Ya, bantu aku sikat, temukan ya yang punya niat aja apalagi ada buktinya. Bantu kami. Ya, jangan kita tadi sudah bilang super timnya, ekosistemnya luar biasa, tapi ada juga pihak-pihak yang berseberangan. Pengen sepak bola kita makin tidak kredibel, makin tidak transparan, makin tidak sportif ya. Tolong kami dibantu. Dari pengusaha ganti baju jadi satgas ini. Ya tentu tadi saya katakan kami di Kadin Erick juga ya pendek dengan banget ya. Pak Boy dan teman-teman juga berpartisipasi, nggak ada yang maksa. Pendek-pendek tapi Ya, wah, saya rasa duitnya tinggi banget ada cuy. 30 ya tadi, tapi 2 belum ya. 26. Ada 26 ya, total 26. 26 atau 27 ya? Total 26 ya? 26 yang belum bayar 2. 2, nanti kasih Pak Ara. Ya, Biar saya- diperiksa ya. satgas. Ya itu kan acaranya udah 3 bulan lalu ya. Jadi ya begitu deh, nanti dikasih Kan tahu belum saya bayar deh. pajak kali dia jadi bayar pajak. Bang. Ya Pak Erick, saya pikir Pak Erick terima kasih. Soal Piala Presiden oke apa enggak? Ya kalau kita dipercaya, ya kita siap. Karena sebenarnya ini udah ekosistemnya udah jadi gitu loh. Udah jadi orang-orangnya ini udah menurut saya udah champion semua yang terlibat di. Waduh teman-teman, itu layak pengakuan dari Ara Sirait bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah dua pemimpin bangsa yang gila bola. Dan benar terbukti teman-teman, Pak Jokowi menyikat beberapa mafia-mafia bola, mempercayakan Pak Erick Thohir untuk menjadi ketua PSSI untuk memperbaiki siklus ekosistem sepak bola Indonesia.
Pokoknya banyak lah campur tangan Pak Jokowi untuk sepak bola Indonesia teman-teman. Dan juga Pak Prabowo gila bola ya, seperti yang kita lihat sebelumnya teman-teman, video-video sebelumnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo untuk persepak bolaan Indonesia, dan itu sangat luar biasa loh. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu teman-teman. Ya, saya dapat undangan tadi. Ya, launching apa ya? Launching Reveal jersey Jersey Olimpiade untuk tim kita. tim Indonesia. Tim Indonesia saya kira bagus sekali. Ya, selamat. Lihat desainnya seperti apa Pak? Menurut Pak Prabowo? Menurut saya bagus. Mungkin tidak objektif saya, tapi saya kira objektif juga sih, bagus sih. Ya. Indonesia ke depannya. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa teman-teman. Tidak hanya Pak Prabowo yang cinta olahraga sepak bola, tapi Bung Didit juga ternyata punya kecintaan juga terhadap olahraga di Indonesia teman-teman. Terbukti dari desain-desain kaos beliau, baju-baju yang akan digunakan oleh para atlet untuk berlaga di Olimpiade itu sepertinya dibuat dengan sepenuh hati loh, karena keren banget teman-teman. Banyak di komentar-komentar yang bilang kalau kenapa sih bukan Didit yang desain untuk baju timnas Indonesia, kenapa bukan Didit. Ya mungkin itu ada hal tersendiri teman-teman ya. Ya itulah teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan kita bisa yakin kita harus berbangga bahwa pemimpin-pemimpin kita ini, Pak Jokowi, Pak Prabowo, semua cinta dengan olahraga teman-teman. Tidak hanya sepak bola tentunya ya. Pak Prabowo juga senang berkuda, senang berenang. Tentunya ya kita berharap di tangan beliau nanti, keberlanjutan nanti, utamanya di Pak Prabowo, kita bisa melihat banyak lagi cabang-cabang olahraga yang berlaga di Olimpiade, utamanya sepak bola masuk ke World Cup. Tentunya sepak bola ini kan olahraga yang paling bergengsi di dunia teman-teman, dan penonton sepak bola ini banyak banget. Dan kata Pak Prabowo ya, ini juga bukan hanya sekedar olahraga tapi alat politik ketika masuk ke level paling atas teman-teman. Dan ini menarik, sudah banyak yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memajukan sepak bola Indonesia, bukan hanya dengan kata-kata tapi ya dengan tindakan, dengan apa yang Pak Prabowo bisa bikin, membuat 7 lapangan bertaraf internasional, membuat akademi sepak bola, mengirim tim Garuda Yaksa Indonesia untuk berlatih di Qatar. Wah, ini sudah sangat luar biasa teman-teman. Langkah awal untuk mencapai cita-cita kita masuk ke Piala Dunia. Dan ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, dan semoga ketika Pak Prabowo nanti menjadi presiden dengan power dan mungkin power dan gaya Pak Prabowo memimpin ini bisa membuat atau memajukan sepak bola kita, olahraga kita, semua cabang olahraga kita bisa maju, dan kita bisa berlaga di Olimpiade lagi teman-teman sekali lagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.